Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nabi wa bi ulumi fi darain amin. Wa naqlu yudam nadhirun mumtani wa dzaka fil mahmuzi laisa yamtani. Yakni annahu mata ada an-naqlu ila antasirul kalimatu ala bina'i ghairi mawjudin fi kalamihim imtana adzalik. Manakala nakal ini akan berimbas membuat kalimat itu akan membuat sebuah bina, akan membuat sebuah wazan yang tidak ada wujudnya, ya, akan berimbas nanti akan memunculkan wazan baru lah. Nah, maka nakal semacam itu enggak boleh. Ilain kanal akhiru hamzatan kayak juzu. Kecuali kalau akhirnya hamzah barulah boleh. Fa'ala hadza yamtani'u hadzal ilm fil waqfi 'alal ilmi. Kenapa? Karena wazan fi'ulun itu enggak ada dalam bahasa Arab. Jadi konsep naql ini bisa kita terima kalau memang ada perbandingan wazannya dalam bahasa Arab. Jika tidak ya tidak. Ya. Kecuali kalau akhirnya emang hamzah. Wa yajuzu hadzal radu bi anal akhiru hamzatun. Fil waqfi tak tanisil ismi hajuil ilam yakun bisakinin sohawusil wa qala dha fi jam'i tashihin wa ma doha wa ghairu dhaini bil aksin tama. Sekarang idza wuqifa alama fihi taknis, ya, ketika wakof pada sesuatu yang ada tak taknisnya. Tak taknis ini sebenarnya menilainya masih mutlak, ya, karena aplikasi tak taknis itu kan nggak hanya khusus untuk isim, bisa untuk fiil, bisa untuk harf. Fa in kana fi'lan wuqifa alaihi bitta. Nah, nanti kalau fiil berupa fiil gitu yang ada tak taknisnya, maka wakof dengan menggunakan tak nahwu hindun qomat. Hindun qomat. Nah, kalau berupa isim, kalau isimnya mufrad, nah, nanti dilihat dulu. Ima ayakuna ma qabla sakinan sahihan aula. Sebelumnya bisa berupa huruf yang sukun atau tidak, tapi ini pembahasannya dalam singularnya, ya, kata yang berbentuk singular. Nah, kalau kata yang berbentuk singular ini sebelumnya huruf yang sukun yang sahih, maka wakof dengan menggunakan tak. Bint, ada hamesnya itu kan, huruf hames fahasahu syakhsun sakat. Nah, kalau huruf sebelum tak ini notabene-nya adalah bukan huruf sahih yang sukun, ya. Jadi dia adalah huruf sahih yang berharokat, maka nanti dia akan wakof dengan menggunakan hak. Fatimah, Hamzah, dan juga Fatah. Wa in kana jam'an aw syibahu wuqifa alaihi bita. Sekarang kalau dia berbentuk jamak atau syibih jamak, maka akan diwakafkan dengan menggunakan tak. Hindat, hayhat. Ya, hayhat ini kasusnya kan isim fiil. Kalau wakfu ala mufrad bita, hukumnya sedikit wakaf dengan menggunakan tak. Contoh Fatimat dan jam'i tasih dan syibihnya dengan hak, ini hukumnya sedikit. Hindah, wahihah, haihah, haihah ini sedikit. Wakif biha sakti ala fi'nil mu'al biha fi akhirin ka'ati man sa'al walai sahat man fi siwa maka i'au kaya imad zuman faro'i maro'a. Hukumnya boleh wakaf dengan hak usakti. Jadi hak usakti itu hak yang ditambahkan untuk menunjukkan arti berhenti atau diam. Boleh wakaf dengan hak usakti ala kulli fi'lin, untuk setiap fi'il hudhifa akhiruhu, yang akhirnya memanglah dibuang. Baik motifnya lil jazmi awil waqfi, ya, yang motif berhentinya itu karena jazm atau waqaf. Contohnya lam yukti menjadi lam yukti, akti menjadi akti. Nah, jadi bisa karena jazm, bisa karena unsur waqaf. Ini pertemuan keberapa, Mas Tawan?
68, 69. Lupa, Ustaz. Iya. Ustaz, Ya. itu praktek seperti tadi itu bukan karena ada domirnya, Ustaz ya? Oh, bukan, Mas. Iya, kadangkala hak yang di belakang bisa domir, tapi Oke. dalam kasus dia tidak bersandingan domir, itu bisa diberi hak usakti. Iya. Walil zamu dzalik, dan itu enggak wajib ila idza kana fi'lul ladzi hudhifa akhiru qad baqiya ala harfin wahidin. Selagi fi'il di sana itu tidak tersisa kecuali satu huruf saja atau dua huruf salah satunya ziyadah. Contohnya ucapanmu i dan ki. Ini kalau wakaf di sana harus ada haknya i dan ki. I dan ki. Nah, contoh yang kedua lam ya'i. Lam ya'i ini ada dua huruf namun yaknya ziyadah karena huruf originalnya kan ain. Lam ya'i dan lam yaki menjadi lam ya'i dan lam ya. Wa ma fil istifhami in jurat hudif alifuha wa alihal ha intakif wa laisa hatman fi siwa man khafadha bismin ka qali kaqtido ama qatado. Sekarang ketika huruf istifham semacam ma kemasukan amil jar, maka wajib membuang alifnya. Contoh amma tas'al, atau yang di Al-Qur'an ya amma yatasaalun, atas apa mereka bertanya-tanya, amma yatasaalun. Bima cipta, ya, waqtidoa maqtado zaidun, iktidoa maqtado zaidun. Jadi ma-nya ini diidhofahkan dengan iktido. Iktido ama iktado zaidun. Dengan macam penghukuman bagaimana Zaid itu memberikan hukum. Kan bayanan linau. Dengan macam hukuman apa Zaid memberikan hukuman. Dan ketika wakaf pada ma dengan kemasukan halful jar, nanti ya dilihat dulu apakah halful jarnya itu berupa harf atau isim. Kalau harf jar, kalau amil jarnya berupa harf di sana ya, nanti boleh memberikan hak usakti wa auli hal ha intakif. Wa auli hal ha intakif. Dan sertakanlah di sana dengan hak sakti. Pakai fi'il amr. Contoh ammah wa fimah. Tapi hukumnya ini jawas ya. Kapan wajibnya? Saat bertemu dengan isim. Makanya dikatakan laisa hatsman, enggak wajib. Laisa hatsman kecuali ketika bertemu dengan isim. Wa in kana asman wajaba ilhaquha. Nahu iktado amah wa maji amah. Maji amah. Dengan bagaimana dia datang, maji amah. Datangnya bagaimana? Datangnya apa? Datangnya apa? Kalau pakai isim harus memberikan hak usakti pada ma istifhamnya. Wa wastadil ha'i ajis bi kulli ma hurika tahrika bina'in lazima wa wasluha bi ghairi tahrikin bina utima syadza fil mudamis tuhsina. Boleh wakaf dengan hak usakti untuk setiap kalimah yang berharokat dengan harokah bina. Jadi harokah mabni. Gitu ya. Harokah bina'in lazimatin la tushbihu harokata i'rab. Yang memang harokah di sana tidak mirip dengan harokah i'rab. Sebagaimana kaifa menjadi kaifah. Wal yuqafu biya alama harokatuhu i'rabiyah. Dan juga tidak wakaf dengan hak usakti ya. Untuk sesuatu yang berharokat dengan harokat i'rab. Nahu ja'a zaidun. Wala alama harokatu musybihatu lil harakatil i'rabiyah. Juga tidak dengan kalimah yang harokahnya mirip dengan harokah i'rab. Sebagaimana harokahnya fi'il madhi. Karena dalam kasus harokah fi'il madhi ini nanti
dia akan mirip dengan harokah i'rab. Coba kita lihat di apa namanya di Khudarinya ada komentar nggak ini tentang mirip dengan harokah i'rab? Nggak ada. Wala alama harokatu albinaiyah ghairul lazimah, atau ada harokat mabni tapi mabninya itu tidak lazimah. Jadi bisa hilang sewaktu-waktu. Contohnya qablu dan ba'du dan munada mufrad ya zaidu wa ya rajulu. Das isrimnya la alati nafil jinsi nahu rajula. Jadi di sini ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi, yakni sebuah kalimat yang mabni namun mabninya tidak mirip dengan harokah i'rab dan mabninya lazimah. Contoh kayak kaifa. Jadi kalau yang harokatnya harokah i'rab sebagaimana zaid, ya ini kan dia nggak mabni juga lagian kan zaid. Kemudian yang mirip dengan harokah i'rab sebagaimana fi'il madi. Mungkin di sini kalau saya sinyalir dikatakan mirip dengan harokah i'rab karena dia akan berubah-ubah tergantung dengan domir yang masuk. Ya, jadi dia meskipun dia mabni tapi kan mabninya kayak nggak konsisten gitu. Ketemu domir wawu jadi fi'il madinya akhirnya dibaca domah. Nah, semacam itu. Ketemu dengan domir jamak nisbah akan dibaca sukun. Jadi meskipun mabni tapi nggak konsisten. Nggak konsisten dengan bentuk mabninya. Kalau yang contoh ghairul lazimah, dia ini nggak konsekuen dengan mabninya. Kadang mu'rab, kadang mabni. Kadang mu'rab, kadang mabni, kadang mu'rab, kadang mabni. Tergantung rangkaian katanya. Hukumnya adalah syad manakala menemukan hakus sakti dengan yang bertemu dengan harokat mabni tapi mabninya enggak lazimah. Umpamanya min alu menjadi min aluh, min alu menjadi min aluh. Waktu sila ilsahaqwa bima harokatu daimah lazimah yang dianggap baik manakala bertemu dengan kalimat yang harokahnya selalu daim. Ya, semacam kaifa itu kan selalu mabni. Selalu mabni kaifa, nggak ada min kaifi kan nggak ada. Itu min alu apa artinya? Alu itu kan bentuk mabni dari kata dari isim. Alu itu artinya atas, Mas teman. Ini kan teman-temannya Qablu itu. Oh, Qablu ya, ba'du ya. ya yang kita bahas di bab idhofah di bait 400 berapa itu? 410-an, 410. 441. Warubama utiya lafzul waslima lil waqfina thun wa fasha muntazima. Hukum wasol ya, kadang wasol itu diberikan ketentuan waqaf dan itu banyak aplikasinya dalam nazom tapi sedikit dalam kalimat prosa. Lawan dari syair itu prosa ya Mas lawannya. Iya, San. Kalimat prosa. Nah, termasuk kalimat prosa ada lam yatasannah. Nah, ini hukumnya sedikit. Kalau sedikit itu bukan berarti syad ya, hanya saja aplikasinya itu sedikit. Lam yatasannah wangzur. Wa minan nazbi qaulu mithlul hariki wa faqal qasoba. Di sini baknya ditasydid ya karena bertemu dengan huruf itlaq wawal alif. Jadi huruf itlaq itu huruf yang ditambahkan supaya bisa terbaca panjang, huruf itlaq. Ini kaitannya dengan ilmu qiraah memang agak-agak. Jadi ada namanya nanti huruf itlaq, ada namanya harful isba. Ini kaitannya dengan ilmu qiraah dan ilmu nazom, ilmu arud. Semakin tinggi jenjang ilmunya kayaknya semakin kompleks permasalahannya. Dalam artian harus bersinggungan dengan bidang ilmu yang lain. Iya, San.
secara mandiri kita hanya di nahwu saja. Mas Nawan pernah baca syarah Mutamimah semacam Kawakib atau Fawakihul Janiyah gitu? Belum, Ustaz. Itu rasanya belajar nahwu tapi ya temanya nahwu tapi rasanya logika. Jadi klasifikasinya tuh ya mirip dengan taksonomi dalam ilmu mantik gitu. Jadi kalau memberikan definisi ini jinsun, ini faselnya. Padahal syarah hitungannya kan syarah jurumiyah ya, tapi tingkat kompleksitinya sampai sana. Sekarang kita sudah membahas imalah. Nah, imalah itu ya yang bacanya di apa namanya di miring-miringkan itu, yang di apa namanya yang dibelok-belokkan, dibelok-belokkan. Kayak Majriha itu. Ya, semacam itu. Al-alifal mubdala min ya fi torof amil kadzal waqi umin huliya kholaf duna mazidin au syudzudin walima talihi hatta nisi malha utima. Alif yang merupakan perubahan dari ya, kalau terletak di belakang amil, bacalah imalah. Jadi ketentuan membaca imalah ini kalau memang berangkatnya dari alif, hasil transformasi dari ya. Wa kadzal waqi'u min huliya kholaf. Ya. Nah, begitu juga nantinya sebuah alif yang menggantikan posisi ya, yang pergantian dari ya ataupun yang menggantikan posisi ya. Duna mazidin au syudzudin, ya, yang kasusnya di sana bukan sebagai mazid tambahan begitu atau syad, dan juga lima tali hatani simal ha'u adima, yang menyertai hak taknis yang haknya tidak ada. Imalah, pengertian imalah ibaratun ayun habil fathati nahwal kasroti. Jadi membelokkan fathah ke arah kasroh dan membelokkan alif ke arah ya. Jadi aplikasinya tidak hanya fathah saja, tapi juga alif. Maksudnya alif itu gimana? Alif kan nggak ada harokatnya. Ya begini, namanya alif itu kan harf mat. Tentunya sebelumnya fathah. Jadi bacaan panjang yang berupa mat itu akan berbelok ke arah ya. Ya kalau yang di Al-Qur'an ya majriha gitu. Atau kalau dalam qiraahnya Imam Waros atau Imam Qaulun saya lupa. Itu wadduhi. Itu sebenarnya bentuk imalah dari alif. Karena ya pembelokannya itu aplikasinya pada bacaan panjang. Watu malul alifu, ya watu malul alifu. Nanti alif itu akan dibaca imalah idza kana torofan, ya. Kalau dia ini diposisikan di belakang, jadi asumsinya dia adalah menjadi lam fi'il gitu ya. Badalan min ya'in. Nah, dia di belakang, namun dia adalah hasil pergantian dari ya. Jadi bukan yang aslinya alif, bukan, atau bukan hasil perubahan dari waw. Au sa'iratan ila liya. Atau di sana itu nanti dia memiliki potensi untuk menjadi ya, untuk menjadi ya. Yang mana alifnya ini bukan ziyadah dan juga bukan syad. Nah, sekarang kita masuk ke percontohannya.
Contoh alif yang merupakan pergantian dari ya, sebagaimana alif pada Roma dan marma. Ini kan hasil pergantian dari ya. Basicnya itu ya. Atau dia akan memiliki potensi untuk kembali menjadi ya, menggantikan ya. Jadi dia menggantikan ya, menggantikan ya dan bisa kembali lagi menjadi ya. Contohnya kata malha. Karena malha ini ketika ditasniahkan menjadi malhayani. 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 Kalau artis itu mahalini. Malhayani. Tapi sebenarnya kedua konsep ini bisa terjadi dalam satu praktek ya. Kayak marma ini kalau tasnya juga marmayani. Roma di sini juga bisa menjadi romaya kalau bertemu dengan alif Tasniah. nah, domir itu ya, domir tasniah. Jadi kayaknya dua-duanya terpenuhi deh dalam contoh ini ya. Maka wahtaroza tentunya akan ada pengecualian ya dengan ucapan beliau duna mazidin au syudzudin. Tentu nanti aplikasinya selagi di sana ya-nya bukan ziyadah atau syad ya. Ini nanti yang masuk pengecualiannya mimma yasiru ya'ad bisa babi ziyadati ya tasghir. Jadi alif yang mana alif itu menjadi ya. Jadi potensial menjadi ya dengan sebab adanya penambahan ya tasghir. Ya. Sebagaimana lafadz kufayun dari kata kofa. Ya, kata kufayun pada lafadz kofa ini nanti tidak bisa untuk ditasghirkan. Kenapa? Karena alifnya ini akan berubah menjadi ya dengan sebab penambahan ya tasghir. Jadi maksudnya tidak ziyadah itu yakni ketika nantinya diaplikasikan ya tasghir dia tidak akan berubah menjadi ya. Jadi motif perubahannya menjadi ya itu bukan karena sebab ziyadah ya tasghir. Atau dalam lughah yang syadzah, lughahnya Bani Hudzail saat menyebutkan kofa, ketika ditemukan dan ya mutakalim menjadi kofaya. Kofaya ketika bertemu ya mutakalim. Kalau lughah Hijaz kan tetap kofaya. Kofaya, tapi Hudzail nanti alifnya dirubah menjadi ya. Kayak kita pernah menyinggung ini sebelum amalnya masdar. Kalau Mas Nawan ingat tapi. Wah, tidak ingat ya. Saat ya memang itu bait ke-420-an. Oh iya. Ini repotnya yang imalah-imalah gini kan aplikasinya kiroah dan mungkin untuk praktek kiroah kita sendiri dalam kiroatul kutub itu kan jarang. Maksudnya kita Jarang. membaca nalah itu kan jarang. Malah kalau bagi orang yang nggak pernah dengar dulu, kok kau baca imalah? Ya berarti ngajimu belum sampai alfiah. Berarti itu Protesnya gimana bacanya, San? gimana? Gimana? Kayak berarti yang atas tuh kayak marma jadi marme gitu. Malhe. Iya, iya Oh. malih. Ya, nanti kalau diprotes jawab aja, protesnya elit ngajinya sulit. Giliran protes nomor 1, tapi wawasan keilmuannya kan biasanya yang protes paling kencang tuh ngajinya paling dikit. Kekurangan wacana dan wawasan. Wa asyara biqauli walima talihatani simalha udima. Jadi alif itu ila anal alifa allati wujida fiha sababul imalah tumal. Kalau ada sebab dia dibaca imalah ya silakan diimalahkan. Wa in waliyat ha taknis walaupun toh di sana disertai dengan hak taknis. Ya. Walaupun toh ia disertai dengan hak taknis, kalau di sana itu ada sebab untuk membaca imalah ya silakan dibaca imalah fatih karime kok karime enggak
Belum sampai ke sana. Kita belum membahas imalah untuk fathah, kita masih membahas imalah untuk alif. Wa kadza badalu ainil fi'li in yu'al ila filtu kama di khafwatin. Sebagai kama tumalul alifu al mutatorifah, sebagaimana adanya aplikasi imalah untuk alif yang terletak di belakang. Ya. Kama sabak, sebagaimana keterangan yang telah lewat, tumalul alifu al-waqi'atu badalan min aini fi'il. Nanti alif yang merupakan hasil pergantian dari ain fi'il itu juga dibaca imalah. Yasiru ingda isnadihi ila ta'id dhamir ala wasni filtu bikasil fa. Yani manakala dia bertemu dengan tak dhamir, ya. Sebagaimana wazan filtu, baik ainnya berupa wawu atau berupa ya. Sebagaimana kalau wawu ya khofa, kalau ya ba'a dan dana ya dinu. Faya juzu imalatuha kakolika khiftu wadintu babi'tu. Jadi kalau dibaca imalah gimana? Khiftu, khif. Bintu, bintu. Tapi kalau fiil yang bertemu dengan tak dhamir dibaca imalah. Contohnya, kola menjadi kultu, jala menjadi jultu, ini tidak boleh dibaca imalah. Karena kan basicnya imalah itu kan bergeser ke ya dari alif ke ya, dari fathah ke kasroh gitu. Enggak make sense lah kalau wawu, dan itu kan di sana sebelumnya terbaca domah wazan fultu, kultu, jultu. Enggak inilah. Enggak nyambung lah bisa dibilang. Kalau fultu kan filtu, khiftu, dintu, betu. A ke I jadinya E ya. E apa E? E ya. Wadduhe. Kalau itu itu. Bahasa Arab kan adanya E. Kalau E-nya kan cara imalah. Kalau kayaknya enggak ada. Kalau bahasa Arab adanya O. Ro kan bacaan tafkhim istiqla. Kalau yang O enggak ada. Enggak ada bacaan O. Apa namanya? Memang ini ya. Suara itu apa namanya istilahnya? Huruf vokal. Huruf vokalnya atau konsep vokalnya dalam bahasa Arab mungkin agak kurang banyak. Cuman hurufnya yang banyak. Hurufnya kan lebih kompleks saya rasa. Ada dal, ada zal, to, ta. Padahal ya kalau dalam bahasa Indonesia ya t semua kan. Iya. Kalau bahasa Indonesia ada o, ada u, ada e, ada e, ada apa lagi? Ada o, ada apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada yang 3 itu, tapi saya lupa. Ya, kekayaan bahasa ada suara vokalnya. Nah, lupa. Kata lil ya'i wal faslu tufir biharfinau ma'aha kajai biha adir. Wa kadzaka tumalul alifu. Ya, nanti alif itu juga dibaca imalah al-waqi'ah ba'dal ya. Kalau alifnya di sana itu terletak setelah ya. Mutasilatan biha au munfasilah, baik bertemu secara langsung atau terpisah. Contohnya bayan bisa menjadi bayin. Bayin atau terpisah dengan satu huruf yasir. Yasir. Saya sering dengar tapi bukan dengar dari orang-orang di Yaman sih.
Dengarnya lebih ke video-video itu biasanya yang Arab-Arab di benua Afrika tuh sering mempraktekkan imalah kayak. Atau dengan 2 huruf salah satunya hak. Adir jaibahe. Adir jaibahe. Ini yang dibaca imalah yang mana? Ya alif ya, yang ada alifnya kan he-nya. Hadir jaibahi. Jadi alifnya bertemu dengan terpisah dengan ya, namun dipisah dengan 2 huruf, salah satunya ha. Kalau salah satunya bukan ha, nggak boleh dibaca imalah. Ibu dil alif anil ya, karena alif itu jauh dari ya. Nahwu bainana wallahu a'lam. Loh, kalau pakai hak kan kenapa kok boleh? Karena hak itu kan secara makrot juga dekat dengan makrotnya hamzah. Biasanya kan suka di kalau hamzah itu dibaca tashil, dia kan sedikit bertransformasi menjadi hak. Aha jamiu, aha jamiu. Saya teringat pesan salah satu guru saya dulu pas ngaji. Jadi kita itu jangan merasa cukup dengan bacaan yang sudah kita miliki saat ini. Karena Rasulullah SAW itu saja setiap malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, itu seringkali Nabi Muhammad mentashih bacaannya. Jadi beliau yang notabene-nya sebagai makhluk paling fasih itu ya tetap menyodorkan bacaannya gitu kepada malaikat Jibril. Ya satu sisi kan beliau soalnya tidak buta huruf ya. Jadi ya begitu langsung talaki kepada malaikat Jibril. Itu Nabi loh. Nah kita kok istilahnya merasa sudah cukup, tajwid saya sudah pas. Soalnya kadang itu kita nggak sadar makhorijul atau sifatul hurufnya ada yang bergeser dan kemudian jadi kebiasaan padahal itu nggak tepat. Iya, ya. Ya. Cenderung meremehkan. Soalnya saya sudah belajar dari kecil. Nah justru karena belajar dari kecil itu kadang kita nggak sadar kalau kita ada Pergeseran. dari kaidah yang ada. Karena murojaah itu nggak sering. Karena setiap hari saya lakukan nggak perlu murojaah. Begitu juga dalam bab fikih, dalam masalah sholat itu sebenarnya kita ya harus sering murojaah meskipun sering kita lakukan. Karena sering kita lakukan itu kadang kita bisa jadi ada hukum-hukum dari mubtidatus sholah yang kita lupa. Ya, ya. Kalau dulu di Tarim itu syekh-syekhnya, ya, ustadz-ustadznya itu bilang, kami nggak akan berani ngajar kalau kami belum murojaah. Jadi 3 hari dari kami murojaah, itu kami, maksudnya begini, tentang kami mengajar dan kami murojaah itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Umpama saya murojaah sekarang, kemudian saya ngajar di hari keempat, itu nggak berani ngajar. Saya sudah melewati batas dari 3 hari. Jadi istilahnya masa solahiyah, masa berlakunya murojaah itu 3 hari. Kalau dalam 3 hari itu saya ngajar, ya berarti ya nggak masalah karena saya sudah murojaah. Tapi kalau saya murojaah sekarang melewati 3 hari saya nggak ngajar, hari keempat kelima saya nggak berani ngajar. Gitu ketatnya ya. Iya, istilahnya dedikasinya untuk pengetahuan itu setinggi itu karena ya amanah ilmiah, Mas. Iya, iya. Sangat rigid ya. Iya. Kalau dosen-dosen sekarang kan yang mungkin sampaikan tema, cari sendiri, Habis itu bubar ilmunya. itu bubar. Tapi kalau yang saya tempo hari kuliah ini dosennya nggak begitu sih. Soalnya kan basicnya dari Turath, dari kitab kuning. Jadi ya meskipun di kelas yang buka kitab, PowerPoint-nya isinya kitab. Alhamdulillahnya. Karena saya dulu juga mikirnya kalau saya sekolah di perguruan tinggi, mau yang negeri, mau yang swasta, pasti ujung-ujungnya gitu bayangan saya loh ya. Ya meskipun nggak semua, tapi yang jelas ada kayak gitunya. Makanya saya mikir, cobalah yang saya cari pendidikan setara perguruan tinggi, tapi basisnya pesantren. Alhamdulillah. Tapi ya itu belum ada untuk jenjang S3-nya. Ya masih S2 kan marhalah saniyah. Kalau istilahnya kan marhalah saniyah.
Jadi strata 2 marhalah saniyah ya diarapin gitu aja. Kada kama yalihi kasrun au yali taliya kasrin au sukunin qad bali. Kasron wa faslul ha kala faslin yu'ad badirhama kama yumil hulam yusud. Tapi kapan itu saya pernah lihat selebaran Mas Nawan di Jogja itu mulai banyak tumbuh Ma'had Ali tapi punya teman-teman Salafi. Iya, Sat, banyak, Sat. Banyak banget di sini, Sat. Mungkin kalau di total ada ya 5 mungkin. Saya lihat banyak ya selebarannya. Ya belum resmi gitu. Iya, banyak. Masih main ninja-ninjaan. Yang terkenal kan Ma'had Ali apa ya? Syafi'i apa Bin Bas itu yang di Jogja. Oh, Binbas di Bin Piungan Bas itu. Oke. biasanya Dokter Labib ke sana itu ngajar di sana. Oke. Binbas. Dokter Labib kan meskipun Salafi cuman sangat moderat sekali. Beliau tidak mendakwakan saya Salafi tapi saya asari, saya ikut apa yang disampaikan oleh para sahabat. Jadi nggak terlalu getol dengan Muhammad bin Abdul Wahab, dengan Albani gitu. Agak mending lah. Oke. Yang kalau kayak gitu itu diajak duduk majelis, maksudnya diajak diskusi ilmiah itu masih Diskusi. enak. Kalau yang sudah Salafi, yang sebenarnya bukan Salafi tapi Albaniyin itu sudah enggak. Susah. Susah karena kultusnya kepada Albani. Mereka lebih mentokohkan Albani dibanding Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Jadi sebenarnya bukan Salafi tapi Albaniyin. Kata teman-teman yang Berinteraksi. berinteraksi ya, bermain ninja-ninjaan ikut-ikut anunya mereka itu begitu. Kalau saya sendiri interaksi sama mereka mesti rawan apa? Rawan debat. Soalnya saya panas ya kadang lihat iswe gitu kata-katanya. Diajak diskusi nggak mau, tinggalkanlah debat maka bagimu surga. Ya benar sih, cuman dijadikan kalimatul hakin urida bihal batil. Jadinya nggak diskusi ilmiah. Kadzalika tumalul alifu idza waliyatha kasrotun. Nah, alif ini nanti juga bisa dibaca imalah manakala ia disertai oleh kasroh. Contohnya alimin ini menjadi elimin. Tapi kalau di Mesir itu cenderung kasroh yang dibaca ya, inta kayak gitu, inta. Nggak tahu, maksudnya kalau orang Mesir itu ngomong gitu berdasarkan kaidah atau memang sudah lahjahnya sana. Awaqoat ba'da harfin yali kasrotan. Atau nantinya di sana alif itu terletak setelah harf yang menyertai kasroh. Alifnya terletak setelah harf yang menyertai kasroh. Jadi kan sebelumnya kalau kayak alimin itu alif dulu baru kasroh. Ini dibalik sekarang. Alifnya didahului oleh kasroh diberi jarak satu harf. Kitibin. Ya kalau nggak familiar emang yang ngomong sendiri lo nggak enak Mas. Saya perasaan tuh nggak enak nyebutnya. Ya meskipun secara kaidah benar cuman ya nggak sering diucapin ya rasanya aneh. Oh pada harfa ini yang menyertai kasroh awalnya sakin. Shimlil. Dalam kasus shimlil antara kasroh dan alifnya terpisah dua harf. Harf pertamanya sukun. Shimlil. Au kilahuma mutaharikun, keduanya berharokat tapi salah satunya hak. Masih ada hak yang mendapatkan dispensasi. Yuridu ayat ribahi. Kayak bahasa India jadinya. Di sini ada dua haraf, semuanya berharokat, namun di sana salah satunya berupa hak. Cuman ini nggak boleh dipraktikkan di Al-Quran ya Mas Nawan kalau bukan kiroah imamnya.
Oh, nggih. Ini hanya berlaku untuk bahasa Arab sehari-hari. Kalau ingin cari imam yang baca imalah ya silahkan belajar qiraah sab'ah. Syukur-syukur sampai qiraah asyroh. Atau mau sampai qiraah 21 juga nggak apa-apa. Qiraah yang syad yang qiraah ahad itu ya, yang nggak mau tabar dipelajari. Biar tahu kalau ada orang ngarang-ngarang, ini nggak masuk qiraah 21, berarti ini ngarang. Kalau masih masuk 21, kemudian qiraah ahad kan minimal, oh ya ini bukan Al-Quran, tapi ternyata ada riwayatnya kan. Soalnya qiraah ahad itu nggak boleh kita yakini sebagai Al-Quran. Yang boleh itu ya minimalnya 10 itu. 10 aja itu masih mukhtalaf. Yang mutawatir yang 7. Ya termasuk mukjizat Al-Quran ya, keterjagaannya sampai semacam itu dengan berbagai versinya. Nggak seperti Bible kan berubah-ubah terus dari Matius, Lukas, Yohanes. Satunya siapa? 4 murid itu. Ya. Kadang aja saya suka apa? Ya suka kepo gitu. Sejarah-sejarah Kristiani. Kalau ngomong sama mereka itu biar nyambung. Wa kadzalika yumalu ma fasola fi la'u bainal harfainil ladaini wa qa'a ba'dal kasrati awaluhuma sakinun. Nah, kadang juga diimalahkan yang dipisah ma fasola fi ilha bainal harfain. Jadi ada haknya di sana. Haknya itu menengah-nengahi 2 huruf. Berarti totalnya berapa? Totalnya ada 3 loh. Tapi haknya menengah-nengahi 2 huruf. Dan huruf yang pertama dan terletak 2 huruf yang didahului oleh kasroh dan awalnya sukun. Ketentuannya banyak sekali. Jadi sebelum alif ini ya atau istilahnya alif ini terpisah dengan kasroh, alifnya terpisah dengan kasroh, dipisah dengan huruf yang 3 huruf ya, 3 huruf yang tengah-tengahnya berupa hak. Yang sebelumnya hak, jadi huruf yang menyertai kasroh itu berharokat sukun. Huruf yang menyertai kasroh berharokat sukun. Contohnya dirhamika, dirhadani, dirhamika. Hadani dirhamika. Makin kesini kok makin ribet ya. Makin. Soalnya banyak. Jarang itu saat nggak ada yang. Iya, kita Praktekan. jarang aplikasi. Hadani dirhamika. Jadi kan dalam kasus ini alifnya pada dirhamika ini dia ada jarak dengan kasroh, jaraknya 3 huruf, ro, ha, dan mim. Ya, yang huruf kedua berupa ha, yang huruf pertama dia harokatnya adalah sukun. Ini bisa dibaca imalah. Ya sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak Mas Nawan? Enggak, Sat. Enggak ada ya. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Kalau besok Sabtu pagi dan siang Mas Nawan bisa ya? Sabtu insya Allah bisa. Oh ya. Atau mau weekend? Puasa-puasa weekend ngapain Mas? Enggak ada. Enggak ada ya. Ada weekend-weekendan. Oh, iya. Ya.